Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua kita Allah berikan istiqamah untuk senantiasa taat kepada Allah sampai kemudian Allah berikan kepada kita hadiah husnul khatimah dalam akhir hidup kita. Orang-orang tua saya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, melanjutkan kajian sirah nabawi kita. Pada kesempatan yang begitu berbahagia ini, kita akan berbicara tentang fi kamali khilqatihi wa jamali suratihi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berbicara tentang kesempurnaan penciptaan baginda Rasul dan keindahan bentuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ayah bunda yang Allah muliakan, kalau kita mau berbicara tentang kesempurnaan bentuknya Nabi, ada di dalam kitab Al-Mawahif, dikutip oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, bahwa beliau mengatakan, i'lam anna min tamamil iman bihi sallallahu alaihi wasallam al-imana bi anna Allah ta'ala qad jala khalqa badanihi syarif ala wajhin lam yaz'ar qablahu wala ba'dahu khalqu adamin misluhu. Jadi ketahuilah bahwa kesempurnaan, bahwa daripada kesempurnaan iman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita harus beriman sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad ja'ala badani syarif, telah menciptakan badannya baginda Rasul yang mulia, ala wajhin, atas satu bentuk, lam yaz'ar qablahu wala ba'dahu, kesempurnaan bentuknya penciptaan kepada Nabi itu tidak ada sebelum dan tidak ada sesudahnya Allah menciptakan sebagaimana keadaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti dalam rinciannya, ayah bunda, bapak ibu yang Allah muliakan, rambut kita dengan rambut Nabi tentu berbeda. Keringat kita dengan keringat Nabi berbeda. Air ludah kita dengan air ludah Nabi berbeda. Kita punya mata, Nabi punya mata, tapi berbeda antara mata kita dengan matanya baginda Rasul. Secara bentuk sama. Bentuknya ya, bulat gitu ya. Nah, kalau hidung misalnya punya lubang, sama Pak. Secara bentuk, tapi kualitasnya tentunya jauh berbeda. Dari air ludah saja, air ludah kita dengan air ludah Nabi kualitasnya jauh berbeda. Kira-kira begitu ya. Lalu kemudian dari segi keringatnya Nabi dengan keringatnya kita pun jauh berbeda kualitasnya. Keringatnya Nabi itu bisa mengarumi ruangan. Bahkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Wasaisul Usul ila Sama'ir Rasul, apa kemudian dikatakan, tebal kitab itu 400 halaman, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 minggu setelah beliau lewat dari tempat itu tetap diketahui oleh orang. Dikarenakan apa? Dikarenakan harumnya. Kita ini mohon maaf lahir batin, baru lewat pun orang tidak tahu bahwa kita baru lewat dari situ. Karena memang tidak meninggalkan bekas sama sekali. Kemudian dalam bentuknya, itu tadi dalam penciptaannya. Sekarang dalam jamal suratihi, gambaran beliau itu bagaimana? Qala al-Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi mengatakan, lam yaz'ar lana tamama husnihi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menampakkan kesempurnaan, totalitas, universal daripada keindahan baginda Rasul. Kenapa setotalitasnya enggak Allah pernampakkan? Kata Imam Al-Qurtubi, li'annahu law za'ara lana tamama husnihi, karena andai kata sekiranya Allah nampakkan kesempurnaan totalitas dari keadaan bentuknya baginda Rasul, lama
ataqat a'yununa ra'yatahu sallallahu alaihi wasallam, niscaya mata kita akan terpana, tidak mau berpaling ke tempat yang lain, saking indahnya bentuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan, sepanjang sejarah yang kita banyak dengar, Nabi Yusuf alaihi salam lah Nabi yang paling tertampan. Betul ya? Yang kita dengar kan gitu ya? Atau kemudian Nabi yang paling terkuat yang kita dengar adalah Nabi Musa alaihi salam. Gitu ya? Ayah bunda yang Allah muliakan, andai kata kita baca dalam sejarah, sebenarnya ketampanan dan kekuatan Nabi Musa dan Nabi Yusuf tidak sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf itu dalam riwayatnya, kita baca di dalam Al-Quran misalnya kisahnya itu, saat kemudian Nabi Yusuf lewat, Zulaikha dan pembantu-pembantunya lagi motongin bawang kan. Ya kanjeng-kanjeng ketika itu, atau kemudian ya perempuan-perempuan sosialita. Lalu kemudian Nabi Yusuf lewat, itu mereka nggak sadar sampai motong tangannya. Ayah bunda yang Allah muliakan, itu kan kalau bahasa kitanya, ketampanan yang sudah menjadi fitnah. Karena ketampanan itu, maka kemudian orang berebut dan lain sebagainya. Baginda Rasul, ketampanannya tidak jadi fitnah. Itu bedanya Pak. Ketampanan Nabi itu tidak membuat perempuan mengidolakan siang dan malam terus berpikir agar memiliki. Ketampanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa dilihat memang dari akhlaknya yang memikat. Membuat kita ingin mengikuti sunnahnya, ingin mengikuti tahajudnya, ingin mengikuti puasanya, ingin mengikuti kelembutannya di dalam berbicara, ingin mengikuti dan lain sebagainya. Makanya memang betul Allah sampaikan dalam Al-Quran. Walaqada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa baginda Rasul adalah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Ayah bunda yang Allah muliakan, sekarang agar lebih terperinci, kita bacakan satu dulu, one by one, karena memang waktu yang terbatas. Fa'amma wajahus syarif. Kita mau berbicara dari terperincinya. Ini nanti ada beberapa poinnya. Poin pertama, wajahnya Nabi seperti apa, bola matanya Nabi seperti apa, telinganya Nabi seperti apa, lalu kemudian rambutnya Nabi seperti apa, keningnya Nabi seperti apa. Ini diperinci oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabahani, dan beliau ini menulis kitab banyak sekali. Termasuk kitab beliau yang populer itu adalah Karamatul Aulia. Ada 2 jilid. Pama wajahus syarif. Bagaimana sih sebenarnya wajahnya Nabi? Kalau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Al-Turmuji, itu kan dikatakan menyeluruh di situ Pak. Baginda Rasul laisa bitawilil ba'in wala bil qasir. Nabi itu kalau dari bentuk postur dibilang tinggi enggak tinggi kali, dibilang pendek enggak pendek kali. Artinya dimanapun Nabi berdiri, Nabi tetap kelihatan setara. Berdiri dengan orang pendek, Nabi enggak kelihatan sangat tinggi betul. Berdiri dengan orang yang tinggi, Nabi pun tidak kelihatan pendek betul. Di tengah-tengah. Dan Nabi itu juga mohon maaf dari bentuk kulit tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu hitam. Ada kulit orang ini putih kali, nggak enak nengoknya. Ada kulitnya pula hitam kali, nggak enak nengoknya. Baginda Rasul di tengah-tengahnya sehingga enak nengoknya. Kalau beliau punya rambut, dibilang lurus nggak lurus, dibilang keriting nggak keriting. Begitu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, yang paling populer itu riwayatnya baginda Rasul. Nabi itu rambutnya ikal Pak. Kayak rebonding tidak, keriting pun tidak. Ayah bunda, sekarang kita mau berbicara terperincinya ini. Bagaimana sih wajahnya baginda Rasul? Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa orang yang meragukan Abu Hurairah? Dia memang pernah hidup bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah,
ma ra'aitu ahsana mir Rasulillah. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah melihat yang paling terbaik, yang paling terbagus dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah ini Abu Hurairah menggambarkan ya, karena memang Abu Hurairah nengok langsung. Jadi beliau menggambarkan sebagaimana yang beliau tengok. Apa kata Abu Hurairah? Ka'anna syamsa tajri fi wajhihi raw at-Tirmidzi wa ghairuhu. Kata Abu Hurairah, tidak pernah saya melihat seindah, sebagus, seelok apa yang saya lihat dari baginda Nabi. Ka'anna syamsa, seolah-olah matahari tajri fi wajhihi. Seolah-olah saking bercahayanya tu wajah Nabi, seolah-olah matahari yang bersinar di wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam banyak riwayat itu mohon maaf, banyak sahabat yang tidak sanggup menatap wajahnya Nabi. Sebab kenapa? Cahaya yang amat sangat luar biasa. Dan bapak-bapak bisa lihat ya, wajah orang yang mengikuti ajaran baginda Rasul atau kemudian yang kemudian istiqomah. Kayak bapak-bapak mungkin pernah lah nengok fotonya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Gak ada yang meragukan keilmuan beliau, ya kan? Nengok wajahnya gimana? Sejuk kan? Itu baru mohon maaf, anggaplah wajahnya seorang ulama. Bagaimana andai kata kita melihat wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka gak ada memang. Makanya dulu Ja'far bin Abi Thalib, ini terakhir ya. Ja'far bin Abi Thalib dulu kan, waktu suatu ketika peperangan itu kan terjadi. Lalu kemudian Ja'far bin perang Mut'ah, Ja'far bin Abi Thalib itu kan meninggal dunia. Meninggal dunia, tangannya terputus dua-duanya. Dan dengan kemuliaan dia, ikhlasnya dalam berjuang, maka Allah kemudian memberikan ganjaran kepadanya di dalam surga. Allah gantikan tangannya dengan kemudian mohon maaf 2 sayap malaikat. Saat itulah kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan yang riwayatnya keliling di dalam surga. Tapi ketika dia keliling di dalam surga, melihat keindahan surga, maka Ja'far bin Abi Thalib ketika itu memohon kepada Allah, ya Rabb, saya enggak betah lama-lama di dalam surga. Maka Allah tanya, kenapa wahai Ja'far? Ini surga loh. Kata Ja'far, karena di dalam surga ini saya tidak melihat wajahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mending saya. Kata Ja'far, kebahagiaan para sahabat itu melihat wajahnya Nabi. Makanya nanti dalam deretannya, setelah baginda Rasul meninggal dunia, Abbas itu pindah ke Taif. Lalu kemudian Bilal bin Rabah meninggalkan kota Madinah. Lalu sahabat-sahabat lain itu banyak yang berpencar. Kapan itu? Semenjak baginda Rasul meninggal dunia. Sebab kenapa? Mereka biasanya melihat wajah yang amat sangat agung. Tapi ketika itu tidak ada, maka mereka nggak betah tinggal di tempat itu. Lalu bagaimana pula nanti Bapak Ibu yang Allah muliakan tentang basar, penglihatan baginda Rasul. Insya Allah akan kita sampaikan bulan depan. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.